Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha ghafur. Alhamdulillah, berkah kudroh dan irodahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai amal soleh di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuhnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh ini menjadi salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah, menjadi ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai, adwa muha wa in qala, dirutinkan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebentar ya, kajian yang kita lakukan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas amal-amal yang kekal ya, supaya kita dengan usia kita yang terbatas, dengan usia kita yang kata Rasulullah ya, Rasulullah sabda itu inna amarun nas baina sittin wa sab'in, bahwa umur manusia itu kira-kira hanya 60 sampai 70 tahun ya. Dan bagaimana kita mengumpulkan bekal amal yang bisa terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ada amal-amal tertentu yang bisa mengalir terus ya, bisa kekal walaupun seseorang sudah meninggal dunia. Nah, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini supaya kita termotivasi ya untuk melakukan amalan-amalan yang bisa terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, di sini sudah di salah satu slide-nya ya, bahwa ada amal-amal yang kekal, ada amal-amal yang tadi walaupun kita sudah meninggal dunia, tadi catatan amal kita tetap terbuka lebar dengan amalan-amalan seperti yang akan disampaikan pada hari ini ya. Di antaranya adalah bahwa ini hadis yang sudah sangat populer. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa idza mata al-insan, idza mata apabila meninggal al-insan, seorang manusia ya, maka inqata'a, maka terputuslah amaluhu, amalnya, illa min salasatin, kecuali ada 3 perkara ya yang tidak akan terputus itu. Nah, yaitu sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salih, anak salih, yad'ulahu, yang mendoakan orang tuanya. Nah, di sini kita akan membahas ya, bahwa diantaranya ada 7 amalan ya yang pahalanya terus mengalir gitu ya. 7 amalan yang pahalanya terus mengalir. Di antaranya bagaimana mengajarkan ilmu, mengalirkan air sungai, kemudian membuat sumur, kemudian menanam pohon kurma ya, membangun masjid, membagikan mushaf Al-Quran. Nah, kalau ada sedekah mushaf Al-Quran itu bagus sekali ya. Kemudian mendidik anak yang nantinya akan memintakan ampun bagi seseorang yang sudah meninggal. Bahwa salah satu nikmat Allah yang besar ya kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman adalah bahwa Allah sudah menyiapkan bagi hamba-hamba yang beriman berbagai pintu kebaikan yang bisa dilakukan oleh kita ya, dan pahalanya akan terus mengalir walaupun kematian sudah menjemputnya. Ketika di alam kubur penghuninya sudah tidak bisa apa-apa, sudah terputus ya kesempatan beramal, tinggal menghitung apa yang sudah dilakukan ketika hidup. Namun ternyata ada yang terus-menerus mendapatkan kebaikan dan terus mengalir di alam kuburnya, pahala ya, keutamaan terus mengalir gitu ya walaupun sudah meninggal dunia. Nah, jadi di sini tentu saja akan menambah derajat ya, dan pahala itu akan terus berlipat walaupun sudah ada di alam kubur. Nah, di antaranya nanti akan kita bahas sab'un, ada 7 amalan. Tapi sebelumnya kita mempelajari dulu ini ya yang ada di slide, bahwa disebutkan oleh Syekh Imam An-Nawawi
dalam syarahnya tentang hadis idza mata banu adam in qata amalu illa min salat shadaqah jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu, bahwa dalam syarahnya Syekh Imam An-Nawawi bahwa amal perbuatan si mayit akan terputus ya in qata'a dengan wafatnya dia, dan terputus penambahan pahalanya kecuali pada 3 macam amalan tadi. Nah, hal itu karena hal itu sebagai penyebab amal itu ya, bahwa anak itu adalah hasil dari upayanya dia mendidiknya. Kemudian juga ilmu yang dia tinggalkan, baik berupa pengajaran, misalnya kita meninggalkan berupa pengajaran maupun karya tulis. Nah, ini karya tulis ya, kitab-kitab para imam terus mengalir ya, walaupun mereka sudah meninggal dunia, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah ya. Terus menerus kita pelajari, terus menerus kita kutip ya, berlimpah sekali pahala mereka. Begitu juga dengan sedekah yang mengalir ya, seperti wakaf misalnya. Nah, jadi secara umum amal-amal yang kekal adalah amal-amal yang punya dampak manfaat yang lama ya untuk manusia. Dan sesuai hadis tadi ada beberapa amal yang kekal, tapi amal yang kekal itu tentunya ada 4 syarat ya, dilakukan betul-betul ikhlas karena Allah, kemudian amalnya benar ya sesuai dengan ajaran Islam, kemudian memiliki nilai manfaat dan bernilai perjuangan. Itu adalah bagian dari dakwah dan jihad fi sabilillah. Nah, bahwa dalam Al-Quran sudah diceritakan banyak sekali tokoh yang amal-amalnya kekal, diabadikan oleh Allah ya, seperti para nabi, amal-amalnya kekal ya, para rasul, para salafus salih. Dan hal itu karena amal mereka itu betul-betul telah teruji oleh Allah gitu ya. Bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana kebenaran dan perjuangan mereka. Jadi intinya ini pelajaran berharga untuk kita, bahwa segala amal yang kita orientasikan betul-betul karena Allah ya, makanya kita berperilaku apa-apa itu betul-betul harus orientasinya itu memang karena Allah gitu ya, bahwa tentang sebuah kebenaran, memberikan manfaat ya untuk orang-orang. Nah, ini yang akan kekal, yang akan berumur panjang ya, baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan pahala yang mudah-mudahan bisa menghantarkan seseorang ke surga. Nah, di sini Allah mengumpamakan dalam surah Ar-Ra'd ya, ayat 17, Allah mengumpamakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, anzala minas sama ma'an fasalat audiyatum biqadariha fahtamalas sayl zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi finnar ibtigha'a hilyah aw mata zabadu mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Jadi ini diumpamakan ya, bahwa sesuatu yang benar, yang betul-betul dilakukan karena Allah itu akan ada ya di muka bumi dan sebaliknya. Jadi di sini diterjemahkan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ya air mengalir dari langit ke lembah-lembah sesuai ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikian Allah membuat perumpamaan tentang sesuatu yang hak ya, yang benar dan yang batil. Adapun buih, nah ini buih akan hilang sebagai sesuatu yang nggak ada gunanya gitu. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di muka bumi. Nah, ini adalah perumpamaan ya, bahwa Al-Quran sudah menyebutkan bagaimana para nabi alaihimussalam, bahwa amal mereka kekal ya, karena dakwah dan perjuangan mereka yang betul-betul ikhlas karena Allah gitu ya. Dan orang-orang saleh juga, bagaimana kita terus menyebut-nyebut ya tentang kisah Zulkarnain, tentang Ashabul Kahfi ya, 7 orang pemuda yang betul-betul ikhlas karena Allah mengabadikan ya. Kemudian bagaimana kisah Ashabul Ukhdud. Nah, terus sampai sekarang disebut-sebut ya, kisah Maryam, kisah Asiyah, Luqmanul Hakim ya,
walaupun sudah meninggal dunia tetapi terus kita sebut-sebut Tolut dan lain sebagainya. Jadi ini adalah perjalanan dakwah dan jihad Rasulullah ya bersama para sahabat, bagaimana amal mereka itu diabadikan dalam Al-Quran gitu ya, terus disebut-sebut ya, diabadikan dalam hadis, dalam sirah sejarah ya, bagaimana Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya ya, tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarganya. Sebentar Ustaz Salim, saya itu dulu ya. Saya mute dulu ya Ustaz. Nah baik, jadi kalau sesuatu dilakukan betul-betul karena Allah ya, seperti perjuangan dakwah dan jihad Rasulullah bersama para sahabat, mereka amalnya itu kekal gitu ya, mereka diabadikan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sejarah perjuangan ya, tadi seperti Abu Bakar Siddiq, bagaimana terus disebut-sebut sepanjang sejarah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan gitu ya, Ali bin Abi Thalib, bahkan Utsman bin Affan kalau kita berkunjung ya di sana itu aset beliau masih ada sampai sekarang gitu ya, karena wakaf yang beliau lakukan. Jadi para ulama setelah sahabat ya, banyak juga yang tetap masyhur ya dengan karya-karyanya. Di antaranya kita sering menyebut-nyebut ya imam mazhab ini, bagaimana abadinya ya nama Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ya. Di antara rahasia bahwa amal itu kekal atau berumur panjang, sebuah amal bisa berumur panjang gitu ya, semuanya itu dilakukan ikhlas karena Allah. Ketika sesuatu dilakukan ikhlas karena Allah, maka insya Allah amalnya itu tadi kekal ya. Padahal banyak misalnya yang menulis hal-hal serupa gitu ya, tetapi kenapa yang masyhur, kenapa yang disebut-sebut itu hanya itu gitu, karena betul-betul dilakukan ikhlas karena Allah. Sementara orang kafir yang tidak dilandasi dengan keimanan, tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka Allah memberikan perumpamaan mereka itu seperti fata morgana atau seperti debu ya. Dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru, orang-orang kafir, a'maluhum, bahwa perbuatan mereka itu kasarobim, seperti fata morgana ya, biaqiyatin, di tanah yang datar, yahsabuhu, yang disangka ya, abdom'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, sampai orang-orang itu menyangka bahwa orang yang disangka air ya oleh orang yang dahaga, tetapi ketika didatangi tidak ada sesuatu apapun. Jadi yahsabuhu dom'an ma'an, orang-orang yang haus menyangka itu teh air gitu ya, hatta sampai idza ja'ahu, ketika dia mendatanginya, lam yajidhu syai'a, enggak ada apa-apa gitu. Wa wajadallah indahu, tetapi ya dan didapatinya Allah di sisinya. Fawafahu hisabah, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan ya, amal-amal yang sempurna. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi sepertilah gambaran orang kafir ya. Nah di sini mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, masih ya perumpamaan orang yang kafir kepada Allah itu, mereka itu a'malahum, bahwa amal mereka, perbuatan mereka itu karomadin, seperti abu ya, abu ishtaddat bihir ruh, yang ditiup oleh angin keras ya, yauma asif, pada hari yang berangin kencang, layak kediruna, mereka tidak kuasa, layak kediruna mimma kasabu, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali terhadap apa yang telah mereka usahakan, mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Nah, inilah sesuatu kesesatan yang jauh. Jadi amal orang kafir itu seperti abu ya yang ditiup oleh angin keras, atau tadi seperti fata morgana, orang yang haus itu melihatnya itu ada air, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Nah itulah amalan orang-orang kafir. Nah sehingga ketika Imam Malik bin Anas ya, beliau sangat soleh ya dengan karya monumentalnya yaitu kitab Al-Muwatta. Ketika Imam Malik bin Anas ditanya ketika menulis kitab Al-Muwatta,
Sementara ya saat itu banyak juga ulama lain yang sama menulis dengan judul yang sama ya, kitab yang sama dan sama. Sehingga ketika ditanyakan kepada Imam Malik, apa faedahnya engkau mengarang kitab ini? Sehingga Imam Malik menjawab, makanallah baqo. Apa yang dilakukan karena Allah maka akan kekal gitu ya. Makanallah, apapun yang dilakukan karena Allah baqo maka akan kekal. Berbeda kalau sesuatu itu dilakukan karena apa gitu ya, nulis buku karena ingin royalti misalnya, membuat karya karena ingin menjadi populer. Tetapi ketika sesuatu itu dilakukan betul-betul karena Allah, maka bako, sesuatu itu akan kekal. Nah, jadi dan kitab Al-Muwatta ya, karya Imam Malik ini menjadi salah satu kitab yang kekal kan sampai sekarang. Nah tentu saja pahalanya terus mengalir ya pada Imam Malik. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan Fiqhul Akbarnya ya, Imam Syafi'i kitab ya, dan kitab Arisalah, Imam Ahmad dengan kitab Al-Musnadnya ya. Di samping murid mereka juga melahirkan banyak sekali ya, melahirkan mazhab fikih bagi umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba ya untuk melaksanakan amal-amal yang kekal, yang manfaatnya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, walaupun kita sudah ada di alam barzakh. Amal itu tetap mengalir ya. Tadi ya, ilmu yang bermanfaat, wakaf gitu ya, dan melakukan jihad fisabilillah, atau bahkan melahirkan dan memperbanyak generasi-generasi salih gitu ya. Nah terakhir saya ingin menyampaikan ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir ya walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah di sini walaupun kita sudah nanti ada di alam kubur misalnya, ada 7 hal yang terus mengalir pahalanya meskipun seseorang sudah berada di kubur, sudah meninggal gitu ya. Sab'un, ada 7 amalan lil abadi, bagi seseorang ya, bagi seorang hamba ya, terus mengalir pahalanya ya. Ajruhunna wa huwa fi qabrihi, padahal dia sudah berbaring di dalam kuburan, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Apa saja diantaranya? Yaitu adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Alhamdulillah kita banyak yang profesinya sebagai guru ya, atau guru di sekolah atau guru di rumahnya masing-masing. Nah mengajarkan ilmu itu adalah bagian dari amal yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, makanya profesi guru itu begitu mulia ya, begitu mulia. Bagaimana orang yang mengajarkan ilmu itu, baik Allah senantiasa mendoakan, malaikat senantiasa mendoakan, bahkan ikan di kolam pun, bahkan semut di sarangnya pun mendoakan orang yang mengajarkan ilmu. Ini luar biasa, walaupun sudah meninggal dunia catatan amalnya tetap terbuka lebar. Kemudian yang kedua adalah mengalirkan air sungai, au ajrona haron. Kemudian yang ketiga adalah membuat sumur, hafarobiron, jadi sumurnya dimanfaatkan ya oleh masyarakat. Au gharasa nakhlan, atau menanam kurma. Nah ini sedekah, misalnya kita nanam kurma ya, kemudian hasilnya itu dimakan oleh orang-orang. Nah itu adalah mudah-mudahan menjadi jariyah ya, terus mengalir. Au bana masjidan, atau membangun masjid ya. Au warratha mushafan, atau membagikan, mewariskan mushaf. Nah ini juga ya, kalau kita wakaf itu bagus, misalnya di sebuah pesantren ada para penghafal Al-Quran, kita infaknya atau kita sedekahnya dengan mushaf misalnya. Au taraka waladan, atau meninggalkan anak, yastaghfirulahu, yang memintakan ampun, ba'da mautihi, setelah dia meninggal. Jadi mudah-mudahan kita ya jangan sampai terlewat, pastikan bahwa kita punya andil dalam mengamalkannya selama kita hidup di dunia. Harus bersegera ya, 37 tadi diantaranya kita boleh memilih, misalnya mengajarkan ilmu kah. Nah jadi yang mengajarkan ilmu di sini maksudnya adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, misalnya ilmu yang mengajarkan tentang ilmu agama, bagaimana mengenal Allah, bagaimana ilmu itu bisa membedakan mana petunjuk ya, mana hudan, mana petunjuk, mana dolal, mana sesuatu yang sesat, mana hak, mana itu kebenaran, au batil, atau kebatilan. Kita mengajarkan halal, mana yang halal, kita mengajarkan mana yang haram. Nah jadi luar biasa, misalnya
kalau kita ya terus menerus sama berdakwah dengan ikhlas gitu ya, memberi nasihat, hakikatnya itu adalah pelita untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, bagaimana mengingatkan orang-orang yang lalai gitu ya, memberi petunjuk orang-orang yang dalam kesesatan. Nah, ketika ini dilakukan, nah di ilmunya ya diberikan kepada manusia, diwariskan kepada orang-orang, tulisannya, perkataannya beredar terus ya, sehingga insya Allah akan mendapatkan pahala, akan berlimpah pahala ya, walaupun dia sudah terbaring di dalam kuburnya. Nah, tetapi pahala itu terus mengalir. Nah, kan kita juga tadi ya sering-sering menyampaikan ya para ulama dan lain sebagainya. Pokoknya kita semua ikut andil dalam kontribusi, misalnya ada rekaman ya, alhamdulillah, misalnya kayak kita ini kecil-kecilan juga, misalnya saya rekam, kemudian itu kan ya di-sharekan, atau itu juga bagian dari upaya hal ini. Bagaimana kita ikut andil dalam berkontribusi, misalnya mencetak buku-buku yang bermanfaat, menerbitkan buku-buku yang manfaat gitu ya, atau video-video atau YouTube. Nah, ini memberikan peluang besar untuk mendapatkan pahala seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengalirkan air sungai. Yang dimaksud dengan mengalirkan air sungai itu adalah mengalirkan air dari mata air ya, atau sungai, supaya airnya itu ke penduduk gitu ya, atau ke pesawahan, sehingga para penduduk bisa menyiram tanaman, memberikan minuman untuk hewan gitu ya. Nah, ini salah satu amal agung ya, bagaimana meringankan pekerjaan orang ya, memfasilitasi kebutuhan air, merupakan kebutuhan pokok kan air itu dalam kehidupan, sehingga misalnya menyalurkan ya air misalnya melalui pipa ya ke tempat warga, misalnya menempatkan dispenser. Nah, ini menempatkan dispenser di jalan atau di tempat umum supaya orang-orang bisa minum ya ketika membutuhkan. Nah, ini juga bagian dari amal-amal yang kekal. Dan membuat sumur. Maaf Bun, Gimana? itu di layar tampilannya nggak rubah-rubah ya? Oh iya, itu di sini belum semuanya ke itu, Bun. Jadi Oh bahannya ya udah nggak apa-apa. Iya ya nggak bahannya apa-apa. masih, Kirain lupa. iya, belum semuanya kemasukan ya. Kemudian membuat sumur. Jadi tadi ya tentang air itu seperti itu. Membuat sumur. Nah, ini juga hampir mirip ya dengan mengalirkan air. Dan ini ada hadisnya ya, bahwa Rasulullah, ini hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun, ketika seorang laki-laki yamshi, sedang berjalan, bitoriqin, sedang berjalan ya di jalan, ishtadda alaihil atash, dia merasakan haus yang sangat gitu ya. Jadi ketika seseorang berjalan, kemudian ishtadda alaihil atash, dia merasa sangat haus gitu ya, fawajada bi'ron, kemudian dia turun ke sumur, fanazala fiha, dan turun ke sumur, mendapati sumur dan dia turun ke sumur, fasyariba, kemudian dia minum, thumma kharaja, kemudian dia keluar, faidza kalbun, kemudian ternyata ada seekor anjing, yalhathu yakulus sara minal atash gitu ya, menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Faqala rajul, kemudian dia berkata ya, si laki-laki itu, anjing ini kehausan seperti diriku gitu ya, laqad ablagha hadzal kalba minal atash mitsul ladzi kana balagha minni, anjing ini kasihan ya, kehausan seperti aku. Fanazalal bi'ra, kemudian dia ya mengisi sepatunya ya, dia turun dulu, fanazala, dia turun ya, famala akhufahu, kemudian dia mengisi sepatunya ma'an, dengan air, summa amsakahu bifihi, dan memegangnya dengan mulutnya, kemudian hatta rokiya fasaqal kalbu, sampai ya memegang dengan mulutnya, kemudian dia naik dan memberikan minum kepada anjing itu. Dia kasih ya anjing itu air dari sepatunya. Fasyakarallah, kemudian Allah ya, fasyakara, maka berterima kasih Allah lahu kepadanya, dan Allah berterima kasih kepadanya, fagofarolahu, dan Allah mengampuninya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fi hadhil bahaim la ajron, faqala fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Nah, kemudian para sahabat nanya ya,
"Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Beliau menjawab, "Setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan pahala." Nah ini ya, jadi demikian ya besarnya pahala terhadap anjing. Kemudian bagaimana dengan seseorang yang menggali sumur yang keberadaannya menyebabkan orang yang membutuhkan mengambil banyak manfaat dari sumur yang digali itu. Nah luar biasa sekali ya. Ini menggali sumur misalnya boleh dipakai untuk orang-orang ya, nah itu pahalanya luar biasa. Kemudian menanam pohon kurma. Ini ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pohon kurma itu adalah pohon yang paling baik, pohon yang paling utama, pohon yang paling bermanfaat bagi manusia ya. Jadi barang siapa yang menanam pohon kurma dan menyebarkan buahnya ya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan tetap mengalir selama buahnya itu dimanfaatkan untuk dimakan. Nah, dan setiap kali ada manusia dan hewan yang mendapatkan manfaat dari pohon itu, maka orang yang menanam itu akan mendapatkan manfaatnya ya. Pahalanya terus mengalir. Dan ini berlaku untuk seluruh jenis tanaman ketika ditanam memberikan banyak manfaat untuk manusia. Jadi bukan hanya pohon kurma saja ya. Kenapa disebutkan pohon kurma secara khusus? Karena adanya keutamaan dan keistimewaan tersendiri dengan adanya pohon kurma. Nah, misalnya kita nanam mangga, kemudian mangganya itu dinikmati ya oleh orang-orang, itu pahalanya akan terus mengalir. Kemudian membangun masjid, bahwa ini ya yang kesekian, ini ada 7 ya, membangun masjid. Jadi orang yang Allah izinkan namanya untuk ditinggikan dan disebutkan secara khusus adalah orang yang membangun masjid. Jadi orang yang Allah izinkan namanya untuk ditinggikan atau disebutkan secara khusus ini adalah orang yang membangun masjid ya. Apabila masjid sudah dibangun dan sholat didirikan di dalamnya, Al-Quran dibacakan di dalamnya, dibacakan juga zikrullah di dalamnya, ilmu tersebar di dalamnya, orang-orang muslim berkumpul ya di masjid itu untuk kepentingan besar lainnya, maka bagi orang yang membangunnya akan mendapatkan seluruh pahala. Nah jadi ketika membangun masjid luar biasa ya. Mudah-mudahan kita walaupun tidak secara pribadi tetapi menyumbangkan ya, misalnya menyumbangkan itu walaupun kita hanya punya 50.000, hanya punya 100.000, hanya punya 1 sak semen misalnya, pokoknya upayakan karena ini pahalanya luar biasa. Ketika sholat didirikan, Al-Quran dibacakan, zikir-zikir di sana dibacakan, ilmu ya, kajian-kajian, orang-orang muslim berkumpul di dalamnya untuk berbagai hal, maka pahalanya akan kita raih gitu ya dengan membangun masjid. Ini hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa kata Utsman, aku pernah mendengar Rasul bersabda, "Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, ya betaghi bihi wajhallah, tetapi betul-betul mencari ridho Allah ya, membangun masjidnya betul-betul dalam rangka mencari ridho Allah, banallah, pasti Allah akan bangunkan lahu baginya mislahu, yang semisal fil jannah, di surga." Nah jadi barang siapa yang membangun masjid mencari ridho Allah, maka pahalanya Allah akan bangunkan rumah ya di surga. Kemudian yang selanjutnya adalah amal-amal yang terus mengalir walaupun seseorang sudah meninggal dunia, membagikan mushaf Al-Quran. Nah ini ya, membagikan mushaf Al-Quran yaitu dengan mencetak Quran atau membeli ya, menghadiahkan di masjid. Misalnya kita punya uang berapa, kita beri Quran disimpan di masjid atau di majelis ilmu supaya bisa dimanfaatkan ya Qurannya itu. Nah bagi orang yang mewakafkan maka akan diberi pahala yang banyak ya, setiap kali ada yang membaca, setiap kali ada yang mentadaburi ya atau mengamalkan Al-Quran. Apalagi sekarang banyak rumah tahfiz ya. Nah, misalnya kita punya uang, misalnya beli mushaf 5, boleh mushaf 10, kita bagikan di rumah tahfiz dan dipakai ya oleh para penghafal Quran, berapa berlimpah sekali ya pahalanya. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah mendidik anak yang nanti mudah-mudahan anak yang kita didik itu akan memintakan ampun ya untuk kita setelah meninggal dunia. Nah, jadi mendidik anak, mendisiplinkan mereka dengan baik, semangat membesarkan mereka ya dengan bimbingan ketakwaan, kebenaran, sehingga anak-anak itu menjadi anak yang salih. Nah maka kelak mereka pun berdoa ya untuk orang tua, memintakan rahmat untuk orang tua, memintakan ampunan untuk orang tua.
Nah, begitulah di antara 7, mudah-mudahan ya, yang 7 ini hal-hal yang tetap bermanfaat walaupun yang sudah meninggal dunia ya, sudah ada di dalam kubur, tetapi pahala terus mengalir, bahwa ada sab'un yajri lil abdi ya, ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Mudah-mudahan kita bisa berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita mau memenuhi yang bisa kita itu yang mana saja. Nah, wallahu alam bisawab, bahwa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya itu saja ya renungan hari ini. Mudah-mudahan kita tergerak untuk melakukan berbagai amal soleh yang menyebabkan kita, walaupun kita sudah meninggal dunia, tetapi catatan amal kita tetap terbuka, tetap mengalir pahalanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan seluruh amal kebaikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian subuh ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.